Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Naimah. Di sini saya akan menjelaskan dua teori tentang perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan teorinya, di sini akan membahas tentang apa sih itu perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses dari perubahan yang terjadi sebagai sebab akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik pengalaman secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pengalaman secara kuantitatif yaitu seperti perubahan tinggi, berat badan, dan juga proporsi atau pertumbuhan pada badan. Sedangkan kualitatif seperti psikosofik, cara berpikir, dan juga dengan cara bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teori kognitif yang dibawakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura adalah tokoh yang lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang psikologi. Albert menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD setahun kemudian pada tahun 1952. Setelah menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis selama 1 tahun, pada tahun 1993 Bandura bekerja di Universitas Stanford, di mana kini ia menjadi Profesor David Staff dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Beliau membawa teori mengenai tentang teori kognitif sosial, di mana teori ini merupakan teori yang menekankan bahwa hampir semua informasi yang kita peroleh dari yang kita interaksi antara dengan orang lain, di mana manusia sebagai organisme yang dinamis dan memperoleh informasi dan sebagai organisme sosial. Teori kognitif yaitu mengenai tentang belajar secara langsung ataupun tidak langsung, di mana kebanyakan proses belajar yang biasanya melibatkan orang lain dalam setting sosial, yaitu di mana kita dalam suatu proses belajar kita harus membutuhkan masukan maupun saran dari orang lain. Jadi kita tidak bisa belajar secara mandiri. Kita harus memerlukan orang lain sebagai teman maupun sebagai seorang pengajar. Karena setiap manusia itu harus memiliki kesosialan yang tinggi. Yang kedua yaitu tokoh yang bernama Arthur Schopenhauer, adalah seorang filsuf Jerman yang lahir di Danzig pada tahun 1788, di mana beliau menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Dan ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt dan meninggal dunia di sana pada tahun 1860. Seorang tokoh ahli Arthur ini membawa tentang teori nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau yang terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditaritas pembawaan sejak lahir dan faktor alam, di mana
Eee, teori teori nativisme itu yaitu, gen yang dibawakan oleh orang tuanya. Contoh, apabila dari orang tuanya sudah pandai, maka kemungkinan besar anak itu juga akan, ikut sebagai seorang yang pandai seperti orang tuanya yang tadi. Mungkin, 2 teori itu yang dapat